Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami diberikan kesempatan memasuki minggu kedua di bulan Februari ini. Kami tahu bahwa di sepanjang 2025 ini Tuhan banyak tantangan yang mungkin akan kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kami. Bukan seperti dongeng-dongeng, pengajaran-pengajaran di dunia ini yang membuat kami mencintai uang, mencintai dunia ini. Tapi kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang 2025 adalah membentuk kami menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Berkati agar kami Tuhan, bukan hanya mengagumi Engkau, tetapi keteladanan-keteladanan-Mu, karakter-Mu, itu menjadi bagian hidup kami, pribadi lepas pribadi. Berkati kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan. Biarlah hamba sebagai alat Tuhan saja. Dan biarlah segala kemuliaan bagi Kristus Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Jadikan kami pelaku dan bukan hanya pendengar dari firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur buat kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita akan kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan di minggu yang baru. Tadi saya salah sebut, bukan 2022, tapi 2025, saudara. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Bisa ditampilkan? Sebenarnya seharusnya firman Tuhan ini saya bawa hari minggu pertama kemarin ya. Minggu pertama kemarin Pak ya. Ya, minggu pertama. Bapak Gembala minta saya untuk membawa karena kondisi kesehatan Bapak Gembala, tapi tidak jadi. Jadi sebenarnya ini adalah kalau di dalam preaching guide dari GBI Rock ini harusnya disampaikan minggu pertama. Tapi nggak apa-apa. Saya akan sampaikan nats ini saudara untuk kita bisa sama-sama belajar karena mungkin ya Bapak Gembala juga sudah sampaikan minggu lalu dan saya juga sudah menyampaikan mungkin sekitar 3 minggu yang lalu tentang bagaimana kita mengampuni. Saudara, mengampuni saja tidak mudah. Coba tanya sama samping kanan kiri saudara. Mengampuni mudah atau tidak? Coba tanya sama samping saudara. Setelah ditanya jawab saudara. Sulit nggak ya? Sangat sulit. Hari ini Yesus ajar kita. Sulitnya jadi double, saudara. Iya, sulitnya jadi double. Kok ngikut Yesus itu? Ya karena memang Yesus bilang. Yesus bilangin loh, saudara. Kalau saudara mau ikut Yesus, bukan ada 72 bidadari di surga, enggak. Kalau mau ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Amin? Jadi bukan diri kita yang jadi tolak ukur gitu. Kan dunia ini mengajarkan just be yourself gitu. Jadilah diri sendiri. Enggak, kita nggak jadi diri sendiri. Kita jadi seperti Kristus. Amin? Oleh sebab itu, saudara, hari ini kita belajar. Kita sudah beberapa di dalam Januari itu sudah cukup pusing sebenarnya. Bagaimana mengampuni orang itu dengan sempurna 70 kali 7 kali. Amin. Sama seperti orang yang berhutang, tapi dia tidak mengampuni orang yang berhutang kepadanya. Padahal kemarin kita sudah hitung-hitung berapa hutangnya? Berapa triliun? Ada yang ingat? 60 triliun. 60 triliun kalau saya nggak salah. Tapi dia tidak bisa mengampuni orang yang hanya berhutang 10 atau 100 juta. Itu kita bisa cek nanti catatannya saudara. Tapi saudara, pengampunan itu sendiri tidak mudah. Kemudian kita harus belajar seperti apa yang juga sudah dipikirkan oleh bapak-bapak rohani kita di GBI Rock. Bahwa bukan hanya kita kemudian menjadi orang-orang, bisa ditampilkan? Bukan hanya menjadi orang-orang yang mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi hari ini kita mau belajar, setelah kita mengampuni mereka, maka kita harus membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Katakan membalas kejahatan dengan kebaikan. Bilang sama samping kanan kiri saudara, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini yang berat. Nggak bisa? Bisa, oke. Kita tunggu ya sebentar. Ini yang sulit saudara. Oke, nggak apa-apa sambil menunggu PowerPoint kita buka di dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Agak loading saudara ya. Gak apa-apa, tapi kita sembari kita membaca bagian dari firman Tuhan ya. Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48 ya.
Nah, ini dia PowerPoint-nya, saudara. Hari ini kita belajar tentang membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-38. Bapak Ibu sekalian dengan berirama bisa membaca secara kita responsoria, tapi saya harap jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, supaya kita membacanya dengan indah gitu kan. Jadi supaya kita nangkep apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Jadi nanti ada beberapa bagian firman Tuhan, saya minta Ibu Yarsi karena mungkin pegang mic untuk kita cepat saja membacanya ya. Saya baca ayat 38, Bapak Ibu 39, demikian kita pada ayat 48 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan yang sejahtera kepadamu. Dan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sambil dibaca sambil dihayati ya saudara ya. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Sama-sama katakan amin. Amin. Iya ya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan. Saya sebenarnya itu lupa edit, sebenarnya dibalas dengan kasih, saudara. Ini sesuatu konsep yang tidak mudah, tetapi Kristus katakan, khususnya di dalam ayat 48, begini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Konteks sempurna di sini adalah berbicara pengampunan, karena Allah juga mengampuni segala dosa-dosa kita. Bagaimana Allah juga mengasihi kita, bagaimana Allah mengasihi manusia, demikianlah kamu sempurna di dalam mengasihi orang, termasuk orang yang bersalah kepada kamu, saudara. Ini sesuatu firman yang tidak mudah, tetapi Allah katakan, haruslah kamu sempurna seperti Allah dalam melakukan hal ini. Ini sesuatu yang sangat sulit sekali, saudara. Kalau saudara membaca, sebenarnya kalau kita lihat ya, apalagi kalau yang punya Alkitab, manual seperti ini, saudara akan lihat, mulai daripada, mungkin bisa ya, kita, ya Bu, silakan Pak, ya. Kalau kita lihat misalnya, ada yang punya Alkitab manual seperti ini, di atas pasal 5 ada tulisan apa Bu? Di atasnya lagi. Dari pasal berapa sampai pasal berapa? Pasal 5 sampai pasal 7. Di situ kita dimudahkan, saudara. Artinya apa? Dari pasal 5 sampai dengan pasal 7, itu adalah bagian daripada khotbah di bukit. Jadi ini adalah satu rangkaian khotbah yang sangat terkenal, yang kemudian, saudara, yang saya kemarin kita sudah paham ya, bahwa di dalam kehidupan kita beragama itu sering sekali ada kuantitatif mindset. Seakan-akan kalau kita banyak beribadah, kalau jam ibadahnya sekian kali, kalau kita memberi sekian banyak, kemudian itu berdampak kebenaran. Kemudian Yesus rubah bahwa tidak seperti itu, bahwa yang paling penting di saat kita datang kepada Tuhan itu lebih kepada kualitasnya, saudara. Nah, hari ini kita juga belajar bahwa Yesus di dalam khotbah di bukit, dia melakukan satu restorasi mindset yang sangat luar biasa, saudara.
Ini khotbah yang sangat agung sekali. Kenapa saudara? Saya mau tanya sama saudara sekalian di tempat ini. Pak Nopi, orang yang berbahagia itu yang bagaimana, Pak? Menurut Pak Nopi, orang yang berbahagia itu bagaimana? Ya Pak? Agak kuat Pak. Bisa disana. Apa kata? Orang yang berbahagia itu orang yang bagaimana Pak? Tercapai tujuannya. Apa tujuannya Pak? Hah? Coba ada yang lain? Kalau orang berbahagia, konsep di sekitar kita ini apa? Yang seliwuran gitu. Ya diberkati, gampang lah. Berkati, bahagia apa? Ya Nopi apa? Nopi? Nah ini kalau yang disuruh khotbah guru begini, tanya jawab. Apa Nopi? Orang berbahagia? Hah? Banyak uang, betul ya? Udah nggak usah munafik saudara. Apa lagi? Ya Pak? Orang yang selalu cukup, ya? Sampai apa tuh ya? Ya coba ada yang lain? Ya biasalah, relatif. Maksudnya kalau orang punya banyak uang, betul ya? Maka saudara perhatikan, kalau di Komsel juga kesaksian-kesaksian gitu. Mungkin kebanyakan juga kesaksian-kesaksian kita begitu modelnya. Apa? Saya puji Tuhan, kenapa? Tuhan baik, kenapa? Tuhan berkati, kenapa? Babi saya beranak 15, misalnya. Pasti gitu. Nggak jauh-jauh dari uang-uang itu, nggak jauh-jauh dari uang-uang itu. Kita punya konsep seperti itu, saudara. Padahal sebenarnya, orang yang berbahagia menurut dunia seperti itu kan. Tapi kemudian di dalam khotbah di bukit, Yesus bilang, berbahagialah orang yang miskin. Lah, kok begini? Jadi Yesus itu kalau ngajar suka berlawanan dengan pola, dia kalau istilah sekarang kan anti mainstream. Tapi kalau anti mainstream yang dunia sekarang itu kan aneh-aneh gitu. Tapi kalau Kristus enggak, memang seperti ini prinsip kerajaan Allah tuh begini. Yang berbahagia itu siapa? Orang yang mayoritas, orang yang punya kekuatan, orang yang punya kuasa, betul ya? Tapi Yesus katakan, berbahagialah kamu yang dianiaya. Loh kok bisa? Kok bisa miskin? Saudara lihat kan dari pasal 5 itu kan dibilang, berbahagialah orang yang miskin. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita. Gaya mana sambil berduka cita sambil bahagia itu gimana? Ya. Konsep kita kan seakan-akan memang ada sih dalam konsep kita orang Batak, orang Karo misalnya, kalau dia sudah sahur matua ya, atau cawir matua, betul ya? Kemudian itu nggak boleh menangis katanya. Kenapa? Wah, roh ya saudara jawab sendiri, itu kebudayaan kita masing-masing. Saya nggak mau menafsir lebih jauh lagi. Tapi kalau misalnya saya punya saudara, kemudian dia masih anak gadis, masih kuliah, kemudian meninggal, itu ditangisi luar biasa. Kenapa? Kematiannya ini tidak seperti yang seharusnya. Tapi Yesus katakan yang berduka cita itu yang berbahagia. Maka khotbah di bukit ini saudara berisi ajaran Kristus yang merubah total konsep dunia yang bertolak belakang dengan kerajaan Allah, saudara. Maka saudara gini loh, waktu kita berjualan, waktu kita bekerja, waktu kita berusaha, waktu kita beraktivitas, kita lihat prinsip yang saya lakukan ini sesuai tidak dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Amin. Kemarin istri saya bilang sama bosnya, cerita aja nggak apa-apa ya, Ma. Jadi ada problem di perusahaan mereka. Jadi intinya perusahaan mereka harus bayar 400 juta. Ada kargo itu ya, ada problem di kargo. Tapi akhirnya mereka komplain. Ini kesalahan bukan di kami, tapi di mana? Di shippingnya ya. Di orang perkapalan begitu. Tapi mereka seperti mendahulukan. Tapi mereka pasang badan kami begini-begini. Tapi istri saya sampai stres mengurusin 400 juta saudara. Kalau sempat istri saya disuruh ganti, padahal yang salah bukan istri saya. Cobalah, 400 juta kalau disuruh ganti mau berapa, sampai kapan Pak? SK saya pun tidak cukup itu digadai. Tapi dia berusaha, padahal bukan kesalahan dia. Sampai pada satu ketika, ya kami bertanggung jawab dan kami akan membayar. Sudah dibayar belum ya? Belum ya, dalam proses ya. Minggu ini katanya. Terus istri saya bilang sama bosnya. Karena ini kan perusahaan keluarga kan. Terus saya bilang, Pak, yang kita usahakan berbulan-bulan ini, mereka akan bertanggung jawab mengembalikan uang 400 juta itu. Kemudian tahu bosnya bilang apa? Emang uang apa itu? Ngerti maksud saya? Kalau istri saya mau bermain, tidak ada yang tahu. Karena sistem mereka sangat buruk. Karena perusahaan kekeluargaan. Dan sangat sering terjadi seperti itu.
Sehingga kalau ada celah sedikit saja mau masukkan itu, bayangin 400 juta. Mungkin langsung Pak ganti mobil. Apa 400 juta sekarang? Tambah sedikit Zenix. Tambah sedikit Zenix. Tapi saya selalu katakan kepada istri saya ini hamba Tuhan. Kamu juga sejak kecil dibesarkan tidak, mertua saya sangat takut Tuhan. Maka saya bilang, meskipun ada peluang kamu mencuri uang itu, jangan curi 500 rupiah pun dari perusahaan. Itu prinsip firman. Maka prinsip dunia, kamu bodoh, kenapa 400 juta kan lumayan, karena tidak ada yang tahu itu. Maka bosnya bingung-bingung, ada ya, kita ada problem ya dengan mereka. Iya ada, iya, ada ya, ya udahlah. Bayangkan sistemnya seperti itu. Tapi karena kita anak Tuhan, pola pikir kita tidak seperti pola pikir dunia. Amin saudara. Maka khotbah di bukit itu merubah mindset kita. Maka waktu kita berusaha, waktu kita bersosial, waktu kita beribadah, coba lihat motivasi saudara ikut Tuhan itu apa. Maka saudara, apa yang disampaikan Kristus di dalam ayat 40 berapa tadi? 38 sampai 48 itu adalah bagian dari rangkaian khotbah di bukit. Jadi itu adalah khotbah di bukit yang merestorasi mindset orang-orang Israel pada waktu itu. Apa yang perlu direstorasi? Saudara coba lanjut. Yang pertama adalah Yesus mau mengajar bahwa kasih itu adalah penggenapan daripada hukum Taurat. Mungkin Ibu Yarsi bisa baca ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Stop. Itulah yang dilakukan Israel sekarang. Mereka tidak akan menyerang Palestina kalau mereka tidak diserang. Meskipun sekarang menyerangnya bukan mata ganti mata lagi. Badan dihancurkan. Ya memang agak keterlaluan karena terlalu masif sekali dan banyak sekali korban jiwa di situ. Tapi prinsip ini yang mereka lakukan. Ini prinsip dari hukum Taurat. Kalau saudara lihat itu kan di dalam nanti saudara bisa lihat apalagi yang dari Alkitab, dari HP itu kan bisa tahu itu dari mana kutipannya. Itu bagian dari hukum Taurat, saudara. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan Yesus mau bilang, itu nggak salah karena itu bagian dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu berbicara apa? Kemarahan Allah kepada apa, saudara? Kepada dosa. Siapa punya Alkitab seperti ini? Coba. Ibu Simbolon. Coba, Bu. Penanda perjanjian lama warnanya apa, Bu? Warna hitam. Penanda perjanjian baru warnanya apa, Bu? Merah. Kenapa? Karena perjanjian lama itu menggambarkan apa? Kemarahan Allah kepada dosa. Perjanjian baru dibuat merah berbicara apa? Kemarahan Allah hanya bisa diredakan oleh darah Kristus Yesus. Itu bukan asal-asal buat warna hitam, warna merah, saudara. Maka saudara memang benar. Gigi ganti gigi. Kenapa? Karena begitulah tuntutan Taurat itu dibuat begitu berat. Tapi kemudian Yesus ajar sesuatu yang berbeda. Coba, Bu, ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan kamu melawan. Kalau gigimu dihancurkan, jangan diganti dengan gigi. Kok bagaimana? Ini nggak cocok ini firman ini. Memang gini loh, saudara. Bukan Tuhan yang harus cocok sama kita. Kita yang harus cocok sama Tuhan. Coba bilang sama samping kanan kiri, saudara. Kita yang harus cocok sama Tuhan. Ya, ada orang namanya GPP, saudara. Gereja pindah-pindah. Tahu gereja pindah-pindah? Sini nggak cocok, sini nggak cocok, sana. Iya, you yang problem karena you mau Tuhan yang cocok sama kamu. Tidak dong, kamu yang harus cocok sama Tuhan. Ngerti, saudara? Malahan gini, kalau gereja itu ada problem, disitulah kita harus berbagian untuk bisa menjadi terang di dalam gereja itu. Amin, saudara? Yesus nggak bilang, aku mengutus kamu seperti domba di tengah domba. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Kecuali gereja ini mengajarkan ajaran yang sesat, tinggalkan gereja ini. Betul, Pak? Saudara, coba lanjut, Bu. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Lanjut. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil.
Lanjut, Bu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Coba saudara pahami itu ya. Ayat 39, saudara. Coba saudara hayati sekali. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini ayat nggak boleh ditafsir harafiah. Itu ada leluconnya sedikit ya. Itu pendeta khotbah ini gitu. Jikalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu. Datang jemaatnya ke depan, ditampar pendetanya yang sebagai pap. Nah, mana pipi kanan satu lagi? Gitu. Kan itu khotbahnya gitu. Ditampar, nah katanya, tampar, pap. Jadi waktu jemaatnya balik itu, dikejar sama pendetanya, dihantam semua. Wah, apa yang kau tabur itu yang kau tuai katanya gitu. Jadi dipakai ayat-ayat itu kalau ditafsir-tafsir harafiah model begitu. Untuk apa saudara? Untuk membela diri. Tidak, ini tidak boleh ditafsir begitu. Intinya aja adalah ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Udah, itu aja. Maka nanti akan ada jelaskan bagaimana kita mendoakan mereka dan segala macam. Maka Kristus merubah mindsetnya. Gigi ganti gigi bukan tidak berlaku. Itu benar dulu. Kenapa? Karena itu adalah bayang-bayang kepada yang sejati yang kuajarkan sekarang. Artinya apa? Yang kuajarkan sekarang adalah kalau kamu dianiaya oleh seseorang, justru apa? Kamu harus membalasnya dengan kebaikan. Sering nggak dengar khotbah begini? Kalau orang lempar kamu dengan batu, lempar dia dengan pisang, ya? Pernah dengar begitu nggak? Itu nggak ada di Alkitab padahal itu loh. Tapi intinya apa? Kita membalasnya dengan kebaikan. Ini sesuatu yang sulit, saudara, tetapi ini firman Tuhan ajarkan. Dan ini menjadi proses saya, proses Bapak Ibu, sampai kita mati. Saya belum tamat di sini. Saya kalau ditanya, siap nggak kamu sekarang dipanggil Tuhan? Saya bilang, saya belum siap. Bukan saya tidak yakin saya diselamatkan. Tapi kenapa? Karena saya masih terlalu jauh dari karakter Kristus. Saya mau terus diproses untuk semakin serupa dengan Dia. Amin, saudara? Ya, coba lanjut. Kemudian ada konsep yang keliru. Nah, ini konsep kedua yang dirubah oleh Yesus. Konsep keliru apa? Coba Bu, ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ingat ya, garis bawahi kata bencilah musuhmu. Coba lanjut. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, lanjut. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, adakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ada sesuatu yang salah yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi, saudara. Kenapa? Ayat 43 itu salah sebenarnya. Taurat tidak pernah mengajar itu. Ayat 43 dikatakan begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu tidak ada diajar. Kemungkinan besar itu dari mana bangsa Israel pahami ajaran itu? Karena Yesus paham, ini berseliweran di antara orang-orang Israel. Kemungkinan besar itu diajarkan oleh rabi-rabi mereka. Nah, ingat ya, di Alkitab ada nggak dikatakan bahwa kamu lebih taat kepada adat istiadat daripada kepada firman Tuhan? Ada tidak, saudara? Itu salah tafsir orang-orang mengatakan, nah itu adat istiadat tidak boleh. Itu bukan adat istiadat. Di dalam aslinya itu berbicara Talmud. Jadi begini, Talmud itu apa? Talmud itu adalah tafsiran-tafsiran rabi-rabi Yahudi. Jadi kemudian itu didokumen, dikumpulkan, dan itulah yang menentukan bagaimana mereka menafsir Taurat. Contohnya apa? Di dalam Perjanjian Baru ada namanya perjalanan Sabat.
Perjalanan Sabat itu mungkin sekitar 1 kilometer gitu ya Pak ya, yang kita pelajari. Ya tidak jauh ya. Jadi orang nggak boleh melanggar jarak itu. Jadi kalau mereka perjalanannya cukup jauh, itu dianggap mereka melakukan dosa. Padahal di dalam Taurat tidak ada aturan tentang berapa jarak yang harus ditempuh. Itu dari mana? Tafsiran-tafsiran rabi-rabi mereka. Dan itu dikumpulkan di dalam kitab namanya Talmud. Termasuk ini saudara. Termasuk apa? Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tuhan tidak pernah ajar. Bahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, itu dikasihi Tuhan di dalam perjanjian lama. Tuhan katakan kalau kamu panen, ada yang tertinggal-tinggal, itu jangan diambil. Itu untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka juga harus dipelihara. Tuhan mengasihi orang, bukan orang Israel saja. Maka dikatakan di sini saudara, aku merubah mindsetmu. Kalau pengajar-pengajarmu mengatakan yang di dalam Talmud itu, kasihi sesamamu, benci musuhmu. Tapi Yesus katakan begini ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Gampang nggak saudara? Gampang nggak saudara? Wah ini sulit jawab ini. Gampang tidak? Saudara punya mertua jahat sekali, tapi saudara mengasihi dia, bisa tidak? Mungkin dalam hati kapan lah dipanggil Tuhan mertuaku ini, aduh. Kalau misalnya itu apa, parumainnya yang punya Pajero itu datang, itulah yang dibangga-banggakan, parumainku itu, tapi kalau aku, itu sakit sekali. Bagaimana saudara, bisa nggak berdoa bagi dia? Maka kita ini begitu sulitnya menjadi orang Kristen. Ya, ada dulu kalau kami SD gampang itu. Kalau diajak-ajak gitu, orang Kristen. Kami bilang, orang Kristen enak makan babi, nggak perlu sunat begitu. Loh, tapi ternyata setelah kita mengenal firman Tuhan, susah sekali menjadi orang Kristen ini. Hanya jangan dipikir, enakan jadi orang Kristen, bisa makan B2 begitu. Jangan itu pola pikirnya saudara. Menjadi orang Kristen nggak gampang, kenapa? Mengampuni saja yang kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu, Bapak Gembala juga sudah sampaikan. Sulit setengah mati. Bagaimana lagi kita harus mengasihi orang yang jahat kepada kita? Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kamu hanya mengasihi orang yang baik kepada kamu, pemungut cukai pun berbuat demikian. Betul nggak saudara? Maka gini loh, prinsip di dalam masyarakat ini, waktu saya di Kalimantan, ada filsafat mereka begini. Kalau kamu baik, saya lebih baik. Kalau kamu jahat, saya lebih jahat. Orang Dayak itu mengerikan sekali kalau mereka sudah dendam, saudara. Saudara tahu konflik Madura dengan Dayak itu ya? Itu kalau saya ingat itu, karena yang kami layani yang pernah makan-makan orang di sana. Bagaimana rasanya Pak? Nyaman bah barang itu. Ini logat Kalimantan sana. Nyaman katanya barang itu katanya. Apalagi ini katanya. Jempol. Mereka bisa makan Indomie dengan hati manusia itu diambil. Saya ingat di tempat saya kuliah itu namanya Kota Sosok itu. Jadi ini seperti ini saudara, asbes begini. Jadi orang Madura sudah sangat ketakutan. Jadi mereka sembunyi di atas. Jadi mungkin karena di situ kan sudah magic kan. Jadi mereka umumnya kesaktian mereka itu dari penciuman. Seperti anjing gitu. Jadi mereka tuh di atas. Jadi itu langsung saja mereka punya mandau itu ya. Ada yang panjang, ada mandau itu yang pendek kayak parang biasa. Itu langsung disabet, langsung jatuhan. Kemudian kalau ada perempuan hamil, langsung di situ dibuka itu perutnya, janin itu dibegini-begini kan. Kemudian kepala semua harus dipenggal, kemudian kepala itu saking banyaknya, kemudian ditaruh ke truk sampai penuh truk itu, kemudian diarak-arak keliling kampung. Darah manusia dimakan. Kenapa? Sebelum mereka berangkat, mereka sudah dijampi-jampi segala macam. Sehingga waktu diceritakan setelah konflik itu selesai, kamu makan orang loh, begini-begini. Banyak mereka yang nggak mungkin, akhirnya stres jadi gila. Karena sudah magic di situ mainnya saudara. Wah mengerikan sekali. Kenapa? Karena filsafat mereka tidak sesuai dengan firman. Saya sangat mencintai orang-orang Dayak. Maka saya bilang waktu di Kalimantan, itu filsafatku dirubah. Filsafatnya katakan apa? Kalau kamu baik, saya lebih baik. Kalau kamu jahat, saya lebih jahat. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan itu. Firman Tuhan katakan apa? Orang baik, saya baik. Orang jahat sama saya doakan dia supaya dia bertobat. Saudara pahami lingkungan dan filsafat-filsafat kita begitu rusaknya saudara. Bagaimana mungkin orang-orang di sekitar kita begitu membenci orang sampai misalnya matahari pun tidak bisa sama kalau bisa dibelah. Saudara, itu filsafat yang kebudayaan yang perlu dibuang. Saya sampai sekarang, mama saya peninggalan opung saya, ulos.
masih ada, dikasih ke Stephen, diteruskan. Kain gendong juga ada. Ini ulosnya ulus Mandailing, ini kain gendong dari opung saya, itu diteruskan. Kami pelihara budaya-budaya yang begitu nggak apa-apa. Tapi filsafat-filsafat yang destruktif, yang tidak sesuai dengan firman, itu perlu dibuang, saudara. Amin, saudara? Amin? Begitu mengerikannya konsep-konsep yang ada di dalam dunia ini, saudara. Maka kalau kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, apa lebihnya kita dengan orang-orang sekitar kita? Kemudian, karena saya mengajari di ISKI, kemudian itu kan sempat beberapa waktu yang lalu ada geng-geng, geng-geng motor ya, yang mereka perang, gitu betul ya? Mereka perang. Masih SMA, saudara. Kemudian sampai ada di situ yang jadi korban. Kemudian ditanya, kenapa kalian serang itu kilometer 12? Dia bilang, dulu teman kami diserang, maka kami balas dia. Begitu. Kenapa? Karena konsepnya adalah, saya mengasihi teman saya. Maka agung sekali, sebab kasih Kristus itu adalah kasih agape. Kasih agape itu apa? Kasih yang kudus, yang bukan karena orang berikan sesuatu kepada saya, tapi apa? Karena semata-mata saya mengasihi dia. Saudara, coba lanjut. Inti dari restorasi mindset yang Yesus ajarkan itu adalah menekankan bahwa kita bukan hanya mendapat perintah untuk mengampuni. Ya, bukan hanya, coba lanjut. Bukan hanya untuk mengampuni, saudara, tetapi apa? Untuk juga kemudian mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Kalau mengampuni sih mungkin gampang lah ya. Ya sudah, saya mengampuni. Udah, kemudian apa? Oh, itu dia. Oh, saya menghindar sini. Yang penting saya tidak ada kontak dengan dia. Itu saudara bukan sungguh-sungguh juga mengampuni. Saudara hanya menghindarkan masalah. Saudara, justru kita apa? Sebagai anak-anak Tuhan, kita dibawa masuk ke dalam masalah-masalah, diizinkan Tuhan supaya kita jadi berkat di situ. Amin, saudara. Coba Bu, Lukas pasal 6 ayat 35, apa dikatakan di situ? Lukas pasal 6 ayat 35. Lukas 6. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan perbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Terhadap orang-orang? Ya. Oke. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Carrie ini anak Pak Gembala atau tidak? Hah? Coba saudara, saya tanya. Menurut saudara, Carrie ini anak Pak Gembala tidak? Kenapa? Hah? Apanya mirip? Matanya dua, yaitu yang dipajakan pun. Apa saudara? Kenapa? Kenapa saudara bisa bilang ini anak Pak Gembala? Mirip, betul ya? Betul nggak? Ya, kok diam aja sih saudara? Bingung atau gimana sih ini? Nanti saya kasih soal ini, saudara kerjakan. Mirip, betul ya? Istri saya bilang begini, Stephen ini persis kayak bapaknya. Kenapa? Saya kalau baring sama istri di kamar gitu, saya suka korek-korek kukunya. Kuku di tangan atau kaki gitu. Jadi kalau agak panjang kan bisa di situ. Jadi saya korek-korek. Ini kan Stephen baru 1,5 tahun. Dia punya kebiasaan yang sama. Ini kan ada mamanya, nggak mungkin saya bohong. Dia suka pegang-pegang, digini-giniin memang sama dia. Ah, inilah benar-benar anak abang. Ya benar, memang anak saya. Tapi ada sifat yang mirip, betul ya? Kalau saudara anak Tuhan, apa yang menyatakan saudara anak Tuhan? Apa, saudara? Ada sifat-sifatnya yang mirip. Bukan Tuhan Yesus gondrong, saya gondrong. Kayak mana saya? Susah kan? Sifatnya. Yesus mengampuni, kita juga harus mengampuni. Yesus mengasihi, kita juga harus mengasihi. Itu sifat-sifat yang Allah punya, yang Kristus punya. Kalau saudara punya, maka saudara anaknya. Kalau saudara tidak mengasihi orang, kemudian, aku anak raja dari mana? Jangan-jangan anak apa ya udahlah. Saudara,
Maka apa sudah? Ada sifat, ada miripnya. Betul ya? Maka kita apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu siapa? Kristus. Kalau saudara bilang, aku pengikut Kristus, ada sifat-sifat Kristus yang terlihat di situ. Maka dikatakan begini, kalau kamu melakukan yang demikian, maka kamu disebut anak-anak Allah. Tadi ayat yang ke-35, betul ya? Saya senang kisah seorang orang Samaria yang baik hati. Betul ya? Saudara, orang Samaria itu dibenci oleh orang Israel. Kenapa? Orang Samaria itu dulu adalah orang Israel. Tapi kemudian mereka itu buat kerajaan yang baru, dan bukan hanya begitu, kemudian mereka kawin campur. Setelah kawin campur, mereka menyembah berhala. Maka orang Israel begini loh, kira-kira kalau saudara orang Israel dari Armet ini mau ke Deli Tua, kemudian kan harus lewat Pasar Satu, betul ya? Pasar Satu itu daerah orang Samaria. Saudara nggak mau lewat situ, saudara cari jalan yang lebih jauh, muter. Kenapa? Saking jijiknya, maka bagi orang Israel sering sekali orang Samaria itu disamakan dengan anjing. Saudara, kalau saudara lihat kisah orang Samaria yang baik hati, dikatakan ada seorang yang baru turun dari Yerusalem ke Yeriko. Memang itu gitu. Yeriko itu agak di bawah, Yerusalem itu agak di atas. Agak aneh ya. Kalau sekarang kan kota-kota besar biasanya kan agak di pesisir. Ini Yerusalem agak di atas. Dikatakan dia turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Kemungkinan besar dia baru dari Yerusalem, mungkin baru beribadah. Atau apa? Kemungkinan besar dia adalah seorang Yahudi. Kemudian dikatakan datanglah penyamun-penyamun sampai dia mau mati, saudara. Akhirnya apa, saudara, yang terjadi? Turunlah yang dikatakan orang Lewi. Orang Lewi itu turun dari Yerusalem ke Yeriko. Artinya apa? Mungkin kemungkinan besar dia baru selesai dari bait Allah. Karena dia seorang Lewi, seorang yang melayani. Tapi dia lihat, dia nggak peduli, dia pergi, saudara. Kemudian apa, saudara? Datang lagi seorang imam, juga seperti itu. Dia turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Mungkin dia baru mempersembahkan korban kepada Allah. Dia lihat, repot, dia pergi, saudara. Tiba-tiba datanglah seorang Samaria yang dianggap anjing oleh orang Yahudi. Kemudian apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, mungkin waktu orang itu masih bisa berkata-kata, tolong saya, dia tahu. Dari bahasamu, dari logatmu, dari caramu berpakaian, kemungkinan besar kamu orang Yahudi. Orang Israel maksud saya. Orang Israel yang mengata-ngatai kami anjing. Orang Israel yang selalu menghina kami. Tapi dia nggak peduli itu. Alkitab tidak mencatat itu. Yang dia lakukan apa? Dia membasuh, membersihkan luka-lukanya, dia bawa ke penginapan, dia rawat. Kemudian apa, saudara? Setelah dia mau pulang, dia kasih lagi uang. Kalau kurang, nanti aku akan beri lagi. Yesus katakan apa? Mana di antara mereka yang mengasihi dia? Orang yang terakhir. Artinya apa, saudara? Tuhan sendiri mengapresiasi orang yang seperti itu. Orang Samaria yang dikira hina, yang dikira penyembah berhala, tetapi dalam mengasihi dia lebih baik daripada orang yang sebut diri umat pilihan Allah. Maka saudara-saudara bisa di sini banyak, tapi kalau saudara tidak hidup di dalam kasih kepada orang-orang yang mungkin berkonflik dengan saudara, sebenarnya kita belum sungguh-sungguh Kristen, saudara. Ini menjadi perhatian buat kita semua, saudara. Coba lanjut. Lanjut lagi. Mengasihi orang yang bersalah kepada kita tidaklah mudah. Sulit sekali, saudara. Ya. Namun mengapa kita mengatakan diri pengikut Kristus jika kita tidak mengikuti teladannya? Kenapa, saudara? Kita pikir kalau ikut Yesus itu kita dapat surga, kita nyaman-nyaman, enak-enak, begitu ya. Apalagi guru-guru sekolah minggu ngajarnya kan begitu. Di surga ada apel, ada anggur. Kemudian di orang dewasa agak sedikit lebih di apa? Lantainya emas, dindingnya berlian. Itu surga atau Jewerly, saudara. Saya bilang sama anak-anak Tanjung Mulia, bagi Om tidak terlalu berpikir surga itu mau seperti apa. Yang terpenting surga itu ada Kristus di situ dan saya berjumpa dengan Dia. Roma 5 ayat 5 sampai 8. Apa dikatakan di situ, Bu? Coba, Bu. Roma 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Lanjut. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya, ayat Akan 8. tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kalau film-film kita kan begitu, saudara. Apalagi zaman dulu ada film India, betul ya, Tuan Takur. Saudara, itu film India mau ceritanya bagaimanapun, intinya begini. Kalau bahasa Medan tuh anak mudanya balas dendam. Dan dia tidak peduli, dia siap mati untuk apa, saudara? Untuk membalaskan dendamnya. Betul ya? Konsep dunia seperti itu, saudara. Kalau kita lihat di sini, ya, ayatnya yang ke-7. Sebab tidak mudah seorang mau mati bagi orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Betul ya? Kita sering sekali apa, saudara? Saya berani mati untuk apa? Karena dia baik sama saya. Maka saya rela untuk membela hak-hak dia. Atau saya rela mati berkorban untuk dia. Kenapa? Sudah terlalu banyak dia menolong saya. Ibu Simbolon yang ini, Pak, biru-biru. Ada orang, ibu punya tanah, kemudian diperkarakan, akhirnya beralih ke milik dia, tanah itu. Udah paham? Mau nggak ibu mati bagi orang itu? Kalau bisa dia pun yang mati. Mau nggak, Bu? Ya enggak dong, Pak. Ya memang nggak mesti harus tafsir seperti ini. Tapi saudara perhatikan ya. Yesus tidak mati bagi orang yang baik. Yesus mati justru saat kita masih berdosa. Ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Dia sudah merancangkan keselamatan. Dia mati di kayu salib hanya untuk saudara. Padahal itu pada waktu itu mungkin saudara sedang menghujat-hujat dia. Itu kan ada seorang perwira di bawah ya, tentara. Kristus sudah merancangkan buat dia meskipun pada waktu itu mungkin dia yang sogrok Yesus, mungkin dia yang maki-maki Yesus. Tapi sebelum dia menerima Kristus di bawah salib itu, Kristus sudah terlebih dahulu merancangkan dia untuk memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Seperti itu spiritnya, saudara. Mengasihi orang yang bersalah kepada kita tidak mudah. Namun Kristus, saudara, sudah berikan teladan. Dia bukan bilang, oh harus begini. Dia sendiri tunjukkan, saudara, keteladanan itu. Saya nggak tahu, mungkin agak terlalu berlebihan. Tapi saya sering bilang, mungkin Yudas pun kalau memberi diri bertobat, mungkin ya, ini mungkin saudara perlu hati-hati juga. Mungkin Yudas pun akan diampuni oleh Tuhan. Tapi Yudas kan tidak seperti itu. Dia melakukan seperti apa yang ngetren dilakukan saat ini. Apa yang ngetren dilakukan saat ini, saudara? Gantung diri, dan bunuh dirinya gantung diri, saudara. Saya heran di Indonesia ini kok disiarin begitu malah makin rame begitu. Ya. Nah, masalahnya kakek-kakek, Bu. Kakek-kakek karena hidup susah tidak tahan bunuh diri. Kan saya bilang tunggu aja kan gitu kan. Mereka bunuh diri loh, saudara. Nggak sabar begitu. Kenapa seperti itu, saudara? Ya. Karena terlalu sakit apa yang mereka rasakan dan segala macam. Akhirnya apa? Cari cara pintas, saudara. Coba lihat. Tapi saudara, Yudas dia cari tali. Maka saya pikir gini, mohon maaf kalau mungkin agak terlalu berlebihan. Saya pikir gini, kalau Yudas kemudian bertobat, kasih karunia Tuhan tercurah pada dia. Kemudian ada surat Yudas Iskariot. Bayangkan itu dahsyatnya. Aku yang menjual guruku tetapi oleh kasih karunia. Tapi akan enggak kan? Dia cari tali, dia bunuh diri. Seperti itu yang dia lakukan, saudara. Coba Petrus itu. Kalau saudara lihat kan 3 kali kan. Pertama dia menyangkal. Kedua dia, sampai yang terakhir itu apa? Dia mengutuki. Mungkin memaki-maki Yesus di situ. Tapi Yesus tetap mengampuni dia, saudara. Seperti itu spirit yang harus kita pahami. Bagaimana kita mengampuni dan kemudian kita mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Ya. Coba lanjut.
Seperti Kristus mengasihi kita yang berdosa, demikianlah kita mengasihi orang yang menyakiti kita. Ini adalah perintah. Kalau di Islam itu hukumnya wajib. Coba kita sama-sama deh buka semua ya. Kita bersama-sama buka. Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat 35. Yang sudah katakan amin? Saudara perhatikan, saya bacakan bagi saudara. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, ini saya waktu mendengar ini, sebenarnya waktu tersentak itu waktu dengar khotbah Pak Roni. Pak Roni katakan ini, kalau saudara lihat, mungkin di sebuah gereja besar di Medan juga kan ada. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Baru yang sebelah sini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya nggak mau dibunuh, saya nggak mau bunuh. Saya nggak mau dicubit, saya nggak mencubit. Saya nggak mau difitnah, saya nggak memfitnah. Kan gitu tafsirnya, gampangnya begitu kan. Seperti dirimu. Tapi Yesus bilang, diperdalam. Istilah bahasa saya lebih dipersulit lagi nih. Apa? 34, saudara perhatikan ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Apa perintah barunya? Yaitu supaya kamu saling. Kan sudah ada hukum mengasihi seperti diri sendiri. Tidak, Yesus bilang apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Bagaimana Yesus mengasihi kita, saudara? Seperti dirinya sendiri? Tidak. Ya, bagaimana Yesus mengasihi saudara? Dia mati bagi saudara. Bukan sekedar aku mengasihimu seperti diriku sendiri. Tapi yang Yesus maksud apa? Kalau kamu mengasihi orang seperti yang kuajari, kamu berkorban bagi orang itu. Itu sebabnya No Manson tinggalkan Jerman, rela ke tanah Batak. Dia sudah tahu Musliman di sana sudah mati dimakan orang, tapi dia bilang apa? Aku mengasihi orang Batak lebih daripada diriku sendiri. Seperti Kristus mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi mereka. Kalau dia hanya sekedar seperti diriku sendiri, berarti aku juga harus memikirkan diriku dong. Kami hamba-hamba Tuhan ini, Bapak Gembala, saya tahu berbulan-bulan sakit. Kenapa? Tapi kadang-kadang masih harus melayani saudara. Kenapa? Kadang kami sebagai hamba Tuhan, perhatikan ini ya. Maka saudara berdoa kuat-kuat buat hamba-hamba Tuhan. Saudara bilang sama samping saudara, berdoa kuat-kuat buat pendetamu, bilang saudara. Kenapa banyak pendeta-pendeta mati saudara, meskipun umurnya belum tua-tua? Kenapa? Terlalu banyak pikiran, memikirkan diri sendiri sudah capek, memikirkan jemaat, segala macam, lalu memikirkan begini, dasi mereng salah, itu apa yang hitam-hitam di samping dasi Pak Julius itu pun dipikirkan jemaat. Saya baru dapat kabar tadi, Bapak pimpinan majelis daerah kami dulu di Kalimantan, meninggal. Kenapa? Serangan jantung, katanya. Masih cukup muda orangnya. Orangnya apa? Sudah aktif begini. Wah, orangnya luar biasa. Meninggal. Kenapa? Terlalu capek. Akhirnya apa? Kadang-kadang kami nggak mikirkan. Kalau jemaat mungkin capek, bisa, saya Pak Komsel tidak datang. Kalau kami hamba Tuhan bagaimana? Tidak bisa. Maka kenapa bisa ada spirit seperti itu? Kenapa? Karena kami mau melayani orang lain, berkorban bagi mereka. Seperti Kristus berkorban. Dia mati bagi orang-orang yang berdosa. Saudara, mengampuni orang dan mengasihi, mendoakan orang yang bersalah kepada saudara masih terlalu kecil dibandingkan apa yang Yesus lakukan. Maka dikatakan di situ, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saya mengasihi orang-orang yang ada di sini, saudara. Sehingga saudara nggak tahu, tenggorokan saya sebenarnya agak terganggu. Kayaknya istri saya bilang, kamu tuh terlalu banyak kena debu. Mulailah pakai masker. Karena perjalanan kalau saya komsel itu macet bisa 2 jam. Pulang mungkin agak cepat 1,5 jam, 3,5 jam. Komselnya 1,5 jam. Gitu. Jadi lebih lama di perjalanan.
Tapi kadang-kadang itulah yang sangkal diri, pikul salib. Apalagi masalah-masalah yang mungkin kita dengan orang lain. Oke lah, saudara mungkin tidak bisa langsung berbuat baik kepada dia. Minimal doakan dia. Sehingga Bapak Gembala kan sudah pernah ajarkan kepada kita, kalau saudara berkonflik sama orang, doakan yang terbaik buat dia. Amin? Kita enggak, saudara, sering kali kita berdoa memang. Tapi Tuhan, firman berkata, apa yang ditabur orang, itu dituainya. Dia sudah menabur yang buruk, biarlah dia menuai apa yang dia tabur. Nah itu, saudara. Coba lanjut. Coba lanjut. Lanjut lagi. Sekali lagi. Itu ada alamat. Nanti saudara bisa lihat URL-nya di situ. Jadi orang-orang di Irak dan Suriah itu banyak yang Kristen ya. Jadi maksudnya gini loh. Saudara, kalau saudara mau melihat kekristenan yang sejati, lihatlah orang-orang Kristen di Timur Tengah. Khususnya mereka kan dari orang-orang Ortodoks itu ya. Banyak di sana. Saudara, mereka itu pilihannya gini, ikut Yesus, siap-siap aja, kapan kepala ini lepas. Jadi ISIS waktu berkuasa, padahal ISIS itu juga dulu proksi dari negara-negara barat sebenarnya. Jadi mereka sangat radikal, kemudian banyak orang Kristen diambil. Tidak peduli anak-anak semua sembelih. Tapi di dalam banyak laporan, khususnya dari penginjil-penginjil yang ada di sana, nanti saudara bisa juga lihat, nanti mungkin saya share kepada saudara. Banyak sekali kemudian orang-orang Kristen di Suriah dan Irak itu, mereka tidak membalas kejahatan-kejahatan orang-orang ISIS itu. Bayangkan saudara, kadang-kadang untuk membuat supaya mamanya menolak Kristus, itu yang disembelih anaknya dulu. Masih mau nggak percaya Yesus? Itu nyembelih bukan, selesai nggak? Pelan-pelan, anak itu nangis-nangis. Sampai ada satu, saya dengar kisah, mamanya mau menyangkal Yesus, tapi anaknya bilang, nggak apa-apa, lebih bagus kita mati di dalam Kristus. Akhirnya mamanya menangis, sadar, kemudian mamanya mau mati bersama-sama dengan anaknya. Saudara, tapi waktu begitu mereka lihat keluarga mereka disembelih, mereka enggak, Tuhan turunkanlah api dari langit, matikan, enggak seperti itu. Mereka lakukan apa? Mereka berdoa, Tuhan ampuni mereka, seperti Yesus. Maka kalau anak itu punya gen Bapa, punya gen Yesus, saudara, ini ada darah. Kita kenapa disebut anak-anak Allah? Karena kita ada hubungan darah dengan Yesus. Darah Kristus mengalir dalam diri saudara. Itulah hubungan darah saudara dengan Kristus. Maka sifat-sifat Kristus itu ada. Tapi mereka yang duluan melakukan itu, saudara, ampuni mereka, ampuni mereka. Coba lanjut. Nanti saudara bisa lihat, di dalam laporan, seorang penginjil mengatakan bahwa banyak anggota-anggota ISIS bertobat, dan mereka disaksikan apa? Ada yang bertobat gini, lihat bagaimana perjuangan orang Kristen. Kemudian mereka sadar, mereka bertobat. Ada yang bertobat banyak, caranya begini, cara Tuhan. Dikasih mimpi. Mimpi ketemu. Ini kan yang Tuhannya orang Kristen. Kenapa? Ortodoks itu selalu ada ikon-ikon di rumah-rumah mereka. Jadi gambar-gambar Yesus itu. Ikon ya. Bukan seperti gereja barat. Ikon-ikon. Ini kan Tuhannya mereka yang saya aniaya. Banyak di antara mereka yang bertobat dengan cara demikian. Saya mengerti kenapa. Itu adalah doa dari orang-orang yang mungkin kepalanya sudah lepas. Tapi doa mereka didengar oleh Tuhan. Dan nanti orang-orang ISIS yang bertobat itu nanti akan bertemu dengan orang-orang yang mendoakan mereka. Apa nggak indah kesaksian seperti ini? Sementara kita di Indonesia, orang-orang di Indonesia masih saling begini dan begini. Kemarin saya dapat kabar di Surabaya, GMS dengan GSJS saling begini. Merebut satu tempat, SCC namanya. Itu punya kami, itu jemaat kami, begini, kita sibuk, gereja saling begini, mungkin pendeta saling begini. Sementara kita apa, saudara? Tidak melihat saudara-saudara kita di sana, mereka berjuang mempertahankan imannya. Saya mau tanya, kekristenan model apa di Medan ini, saudara? Kita jangan dulu berkorban bagi mereka. Jangan dulu anakmu harus mati di depan matamu, dieksekusi oleh orang-orang yang menolak Kristus. Kita hanya berdoa, Tuhan, aku sudah disakiti hatiku. Aku mau berdoa, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati hidupnya, Tuhan buat dia mengenal Engkau. Saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah, karena saya pun bergumul untuk hal ini, saudara. Tetapi apa, saudara? Kita belajar, mari dari saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah. Jangan sampai saudara mungkin masuk surga, tapi saudara nggak pakai mahkota Tuhan. Mereka pakai mahkota, kenapa? Karena mereka menunjukkan, ini loh karakter orang Kristus. Kita hina-hina mereka. Di Suriah, di sana Kristen sedikit, tapi mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Lanjut. Kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu kualitas saudara sebagai anak Tuhan. Lanjut. 1, apa saudara yang kita perlu lakukan? Yang pertama, fokuslah pada Kristus yang mengasihi semua orang, termasuk orang yang menganiaya dia. Dia tidak bilang di kayu salib, turunkan petir Tuhan, turunkan api Bapak. Bapak Gembala mungkin bersaksi bagaimana penglihatan dari Billy Graham. Malaikat sudah siap, malaikat saja marah, tapi Yesus tanggung. Seperti domba yang kelu dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya, saudara. Kenapa? Kalau dia melawan, dia tidak mati di kayu salib. Saudara yang harus disalib. Ada kasih yang lebih besar dari itu? Maka anak-anak muda, jangan kamu nikah, pindah agama, hanya gara-gara hal-hal gak jelas. Kamu meninggalkan Yesus yang begitu luar biasa dalam kasihnya. Lanjut. Nah ini saudara, caranya gimana? Belajar dengan mendoakan. Saya ngikuti Bapak Gembala, kan Bapak rohani kita. Bapak Gembala bilang, kalau orang menyakiti kita, kita doakan dia. Amin. Nanti kita doa. Saudara ingat di dalam hatimu, kamu punya something problem dengan siapa? Kita mau doakan dia. Saudara, saya selalu begini. Mama saya ada di sini, tuh mama saya. Tetangga belakang kami selalu bikin aneh-aneh. Keliling kampung, begini-beginikan kami, segala macam. Tapi kami berdoa, Tuhan berkati dia, Tuhan jamah dia. Semakin diceritakan, semakin berkat Tuhan mengalir. Tapi kalau kami membalas dengan kejahatan, berkat itu tidak dicurahkan bagi kami. Amin, saudara. Lanjut. Sebagai penutup. Dan, yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh. Saudara garis bawah itu. Karena, ya, hendaklah kamu memberkati. Kemudian apa? Karena kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Bagaimana kamu memperoleh berkat? Kamu memberkati orang. Termasuk orang yang menyakiti kamu. Amin, saudara? Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdiri, saudara. Dan kita juga nanti akan menerima perjamuan. Saudara, coba ingat di dalam hati saudara, siapa yang mungkin punya problem dengan saudara. Saya memberikan, saudara silakan mau berdoa dengan mengeluarkan suara atau di dalam hati saudara. Berdoa buat mereka. Minta Tuhan berkati mereka. Dan saya juga, Bapak Gembala juga akan berdoa. Supaya apa, saudara? Waktu saudara memberkati mereka, saudara juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Silakan saudara-saudara, silakan berdoa. Mungkin tidak mengeluarkan suara atau saudara mau mengeluarkan suara, silakan. Berdoa bagi orang-orang yang menyakiti saudara atau bersalah kepada saudara. Tapi sembari saudara ingat, Kristus pun demikian mengampuni saudara. Sebab saudara pun orang yang berdosa yang diampuni oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat orang-orang yang menyakiti hati hamba-Mu atau pernah berbuat kesalahan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebut namanya di dalam hati saudara. Doakan yang terbaik bagi dia. Haleluya Tuhan, terima kasih.